La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wal talihin. Wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu yatamassaku syari'atahu salihin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aydan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pujian yang sesungguhnya bukan hanya mengucap alhamdulillah dalam mulut kita, tapi juga mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kariban baginda insan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi hari ini untuk menyegarkan taklim kita, kitab Adabun Nikah, yaitu kitab adab nikah dan juga panduan-panduan dalam memilih pasangan. Qala Allah ta'ala, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah. Bahasa Allah adalah nikahkanlah, bukan nikahilah. Jangan disalahartikan. Dan nikahkanlah orang-orang bujang, baik laki-laki maupun perempuan di antara kalian, disuruh menikahkan. Wassolihina min ibadikum, dan orang-orang solih min ibadikum dari hamba-hambamu. Wa imaikum, dan yang perempuannya. Kalau zaman dulu ada budak dalam penanggungan kita, sekarang bisa jadi adalah penjabarannya adalah asisten rumah tangga dan para asisten-asisten yang lainnya sekiranya masih ada di sekitar kita yang mana masih membujang, masih single, maka wa ankihu, dan nikahkanlah mereka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir jangan khawatir, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan mereka, mencukupi mereka, min fadlih, dari karunia-Nya. Jadi kalau setelah nikah biasanya orang itu berpikir bahwa saya akan menikah setelah saya mapan. Justru menikah dulu baru mapan. Kalau nunggu mapannya ya dari sekian banyak orang, mungkin diantaranya kita itu belum mapan-mapan sebelum menikah. Ada orang yang pengen punya rumah dahulu, pertama pengen punya kerjaan. Saya pengen kerja dulu baru siap menikah. Setelah bekerja, saya pengen punya rumah dulu baru siap menikah. Saya pengen punya kendaraan dulu baru menikah.
saya pengen membahagiakan orang tua dahulu baru menikah. Nanti ujung-ujungnya nggak sampai-sampai. Kalau kita mau memegang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka tidak menunggu kesiapan dalam arti materi. Rasul kan menyampaikan begini dalam hadisnya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai para pemuda-pemudi sekalian, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Kalau kalian sudah cukup bekalnya, usianya sudah masuk, dan juga minimal sudah ada bekalnya, nggak harus cukup. Di sini ba'ah ini adalah perbekalan yang belum bisa dibilang mapan, belum. Maka Rasul sampaikan faliyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan memiliki pasangan ini akan membuat kita bisa mampu menahan pandangan kita dan mampu menjaga kemaluan. Nah, kalau memang belum saatnya, belum waktunya, belum mampu, maka solusi yang kedua Rasulullah tawarkan, wa man lam yastati, kalau belum mampu maka fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Yang tidak punya pasangan, banyak-banyakin puasanya. Yang masih sendirian, banyakin puasanya. Langkah kedua untuk menekan hawa nafsu ini adalah dengan menikah. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu mampu menjadi tameng yang mampu mengendalikan syahwat kita. Makanya wajar, mohon maaf, kalau orang statusnya sendiri, tidak ada pasangan, itu syahwatnya meledak-ledak, Pak. Baik yang itu bujang maupun yang pernah berkeluarga, itu syahwatnya seringkali tidak terkendali. Bisa dia, kalau orang yang kurang imannya, suka sembarangan. Kalau yang nggak punya iman, suka jajan. Hah? Kalau yang nggak punya iman, kalau yang punya iman itu masih terkendali, masih bisa dibawa untuk ibadah, puasa, sholat berjamaah, ikut taklim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka terkadang juga menjadikan efeknya ke hawa nafsu yang lainnya ini bisa menjadi pemarah, bisa menjadi sensitif, bisa menjadi tidak terkendali karena efek itu. Makanya menikah itu, kemudian Ibnu Abbas pernah menyampaikan begini dalam sebuah asar sahabatnya, la yatimmu nusukun nasik hatta yatazawwaja yahtamilu annahu ja'alahum minan nusuk aw tatimmahu lahu aw arada annahu la yaslimu qalbuhu li ghalabati syahwat illa bitazwij. Ibnu Abbas menyampaikan begini, la yatimmu, tidaklah sempurna. Apa yang tidak sempurna? Nusukun nasik, ibadahnya orang yang beribadah, hatta yatazawwaj, sehingga dia menikah. Jadi ibadah kita semuanya tidak akan sempurna sampai kita menikah. Ini Ibnu Abbas menyampaikan, yahtamilu annahu, karena di dalamnya yahtamilu annahu ja'alahu minan nusuk au tatimmahu, karena menikah itu akan menyempurnakan separuh dari agamanya. Au arada annahu la yaslim qalbuhu, karena kalau belum menikah, satu, la yaslimu qalbuhu li ghalabati syahwat, hatinya ini akan dikuasai oleh syahwat dan akan dikalahkan oleh syahwatnya. Ibadahnya jadi nggak sempurna. Karena kalau lagi sholat atau ibadah yang lainnya,
kalau dibarengi dengan syahwat-syahwat yang menguasai kita, maka sholatnya jelas nggak akan khusyuk, ibadah yang lainnya juga nggak bisa serius. Nah, cara untuk mengendalikan syahwat ini yang pastinya adalah Ibnu Abbas menyampaikan bitazwij, dengan menikah. Kalau belum mampu, belum ada pasangannya, ya puasa. Ini begitu. Wala yatimun nusu illa bi faragil qalbi. Dan tidaklah sempurna ibadah seseorang illa bi faragil qalbi, kecuali hatinya sudah paripurna, Pak. Kalau hatinya masih diliputi dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan syariat misalkan, atau dia dengan jalan untuk menikah atau dengan puasa, syahwat ini belum bisa dikendalikan, maka sudah pasti hatinya juga tidak akan paripurna, nggak akan sempurna. Tadi ibadahnya, hati itu bisa dikalahkan oleh syahwat, syahwat dikalahkan dengan menikah, dan ibadah tidak akan sempurna sampai hati kita benar-benar mampu menjadi paripurna, bebas dari syahwat. Nah, kalau ibadah yang sholat katakanlah masih kepikiran atau masih dikuasai syahwatnya, hawa nafsunya, maka yakin sholatnya nggak akan bisa sempurna. Wala yatimun nusu illa bi faragil qalbi, dan tidaklah sempurna ibadah seseorang kecuali hatinya sudah paripurna. Hati kita sudah benar-benar bersih, bersih dari macam-macam. Yang pertama, bersih dari syahwat-syahwat duniawi, bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari hal-hal yang mengotori hati kita. Terlebih kalau kita urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah punya prasangka-prasangka yang enggak sama Allah. Hati-hati. Allah kan menyampaikan begitu, bahwasanya ana inda dzanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi jangan pernah sedetik pun memiliki prasangka tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya selalu bersekutu dengan Allah. Bagaimana cita mengilmanuhu lima adraku wa yaqulu in aratumun nikah ankahtum fa innal abda idza zana nuzi'al iman min qalbihi. Nah, bagi seseorang yang memiliki putra maupun putri yang sudah cukup usianya, sekolahnya sudah, pendidikannya sudah diselesaikan dengan baik, ngajinya sudah, bekalnya sudah cukup, atau sekurang-kurangnya kalau sekarang kita, untuk pemahaman kita yang hidup di lingkungan, ya katakanlah di kota ya, maka anak ini sudah lulus sekolah, sudah bekerja, minimal patokannya itu, dan sudah pernah ngaji, minimalnya sudah pernah lah. Syukur-syukur masih aktif ngaji terus, alhamdulillah. Nah, kalau sudah sekolahnya selesai, kemudian usianya sudah cukup, kemudian sudah bekerja, Ibnu Abbas menyampaikan begini, tawarkanlah kepada mereka, in aradtumun nikah ankahtum. Kalau mereka sudah siap atau sudah masuk usia cukup, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya sudah cukup, tawarkan kepada mereka, in aradtumun nikah, kalau mereka pengen nikah, ankahtukum, maka saya nikahkan gitu, sebagai wali kita, sebagai orang tua harus siap. Nak, gimana kamu? Sudah siap belum? Sudah ada orang yang siap melamar kamu belum? Atau kalau yang cowok, kamu sudah siapkah menghitbah calon kamu? Jangan sampai kemudian kitanya
nggak perhatian ke arah situ. Fa innal abda idza zana, kemudian kalau sampai naudzubillah jatuh kepada perzinahan, apalagi sekarang Pak, jangankan apa namanya, yang sering ketemu dengan pasangannya, kalau katakanlah bahasa umumnya orang-orang pacar lah ya, ini kalau sampai pada zina idza zanal abd fa innal abda idza zana, ketika seseorang itu jatuh kepada zina, nuzi al iman min qalbihi, maka Allah akan cabut iman itu dari hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ini kita yang harus protek dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan sampai pergaulan mereka kemudian begitu bebasnya, jangankan yang kita awasi saja kita gampang kecolongan. Ini maaf, ini yang baru-baru viral ini, yang di Ranca Bungur Bogor gini nih, baru menikah sehari, si istrinya pergi, katanya COD-an beli makanan, tapi berhari-hari nggak pulang-pulang. COD-an berhari-hari nggak pulang-pulang, rupanya nemuin mantannya, dan lebih memilih mantannya ketimbang suaminya yang baru saja dinikahinya. Ini kan nggak benar. Mungkin karena pernikahannya karena dipaksa. Makanya orang tua dianjurkan begini, nah in aradtumun nikah ankahtum, kalau kamu sudah siap, kamu kan udah lulus sekolah, udah kerja, usia kamu juga udah cukup, ankahtukum, akan ayah nikahkan kamu dengan pilihan kamu, bukan pilihan ayah ya, pilihan kamu. Jangan sampai anak nikah dengan pilihan orang tuanya semata-mata anak ini ya cuma nurut aja, atau wis nyariin boleh, tapi yang anak itu punya perasaan, yang anak itu cocok. Jangan dipaksakan hanya gara-gara, contoh misalkan karena sudah waktunya mau menikah, sudah cukup usia, dipaksa dijodoh-jodohin, akhirnya anak kemudian begitu kabur. Ya kalau naudzubillah, kalau benar, kalau nggak benar naudzubillah lari ke sana kemari. Ya kalau dia tetap menjaga dirinya dengan baik. Kalau khilaf bagaimana? Tanggung jawab kita juga. Nah ini, kalau kiranya sudah cukup pertimbangannya. Idza zanal abdu al iman, kalau sudah sampai jatuh kepada perzinahan, tanggung jawab kita juga yang telah menjerumuskan anak-anak kita. Maka carikan yang terbaik, kasih pandangan-pandangan, pengalaman-pengalaman orang tua, nak nikah begini, kasih bahwasanya begini, nikah itu menyempurnakan separuh agama kita. Orang tidak akan sempurna ibadahnya kalau belum menikah misalkan. Kasih contoh-contoh begini, dan juga kasih motivasi tentang keagamaan yang baik. Oke jemaah sekalian, wa ma fawaidun nikah, adapun faidah manfaat nikah di sini disebutkan ada 5, faham satun ada 5. Yang pertama manfaatnya adalah al-walad, yaitu dengan lahirnya seorang anak. Tujuan daripada nikah yang diantara faidah atau manfaat nikah, yang pertama itu anak, dari 5 itu ya. Yang keduanya adalah wakasrus syahwat, dan mampu memecah syahwat, karena bisa disalurkan kepada yang halal. Dulu begini, ada sekelompok jamaah sahabat mengadu begini, ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang, mohon maaf, tidak mampu lah secara ekonomi, kami ini lemah ekonomi, kami ini yang enggak dihitung hasad, iri, dengki enggak, cuma kok enak ya jadi orang kaya. Enaknya gimana? Beliau nanya begitu. Yang mereka sholat sama dengan kami jamaah, mereka bisa puasa sama dengan kami, amalan-amalan mereka sama dengan kita semuanya. Dan satu kelebihan mereka, mereka bisa infak, bisa sedekah, bisa menggunakan harta mereka untuk ibadah, sedangkan kami nggak bisa.
Loh kenapa nggak bisa? Wong tasbih kan juga sedekah, tahlil, tahmid dan semacamnya kan juga sedekah. Jadi kalian sama, mau yang kaya mau yang miskin. Enggak ya Rasul, mereka enggak gitu. Mereka enggak begitu, mereka kan punya kelebihan harta, kami enggak. Ya kalau memang lemah ekonomi, banyakin zikirnya, banyakin wiridnya, itu nanti akan sebanding dengan orang-orang kaya. Kalau sudah lemah ekonomi, sudah enggak produktif, enggak ahli wirid, enggak ahli zikir, ya wes berarti fakir lahir batin. Maka kita harus kuat. Kita yang masih produktif, kuatin juga zikirnya, wiridnya. Yang sudah tidak produktif dalam urusan duniawi, banyakin wiridnya, banyakin zikirnya, agar sepadan amalannya dengan amalan orang-orang kaya yang taat beribadah. Yang berikutnya ditutup sama Rasulullah begini, jangankan untuk tasbih, tahlil, tahmid, itu semuanya kan sedekah. Wong kalian saja dengan menikah, itu dengan kalian, mohon maaf, dengan kalian jima dengan pasangan kalian itu juga pahala. Loh, pahala kayak Rasul? Ya pahala. Bagaimana nggak pahala? Wong kalau kalian, naudzubillah min dzalik, kalian zina, itu kan dosa. Wong itu barang haram, barang halalnya juga berpahala. Makanya dulu almarhum al-maghfurlah Gus Dur, ya Abdurrahman Wahid itu, beliau kan dikenal dengan candaannya ya, dengan humor-humor sufinya begitu. Dulu ketika ditawarin oleh, kalau pendeta nikah nggak sih Pak? Romo. Kalau pendeta masih nikah, karena pendeta itu Katolik. Kalau Romo, pendeta itu Kristen Protestan. Kalau Romo itu Katolik, kan nggak menikah. Romo, terus yang perempuan itu biarawati, bukan ya? Romo kan nggak nikah. Yang perempuan itu, suster, itu kan nggak nikah. Dulu Romo itu menawarkan begini sama Gus Dur. Gus Dur, doyan daging babi nggak? Oh ya, enggak dong. Kata Romo, itu daging paling enak di dunia. Oh gitu ya? Iya. Selama yang kami konsumsi di antara daging-daging yang lainnya, sapi, kambing dan lain sebagainya, daging babi ini paling enak. Oh maaf, kami enggak. Wah rugi. Kemudian pas ketika entah turun dari pesawat atau dari mana, alam, agak-agak lupa ceritanya. Terus Gus Dur ini bilang sama Romo, ketika Gus Dur ini istrinya dampingin, mana istriku ini? Romo, istrinya mana? Oh enggak, kami. Justru itu daging paling enak. Justru ini daging paling enak tuh ya ini. Dalam ajaran Islam itu bahkan bukan hanya Islam. Ini justru daging paling enak tuh ya ini gitu. Gantian maksudnya, kata di Romo bilang daging babi itu paling enak, Gus Dur bilangnya istri ini adalah daging paling enak. Rugi sampean nggak bagi ikut nikmatin. Nah bahasanya gitu. Nah ini humor-humornya Gus Dur. Oke lanjut ya. Nah di antara faedah nikah itu ada 5. Al-walad, anak, wa kasrus syahwat, dan mampu memecah syahwat, wa tadbirul manzil, dan tempat tinggal ya, lebih kepada tempat tinggal yang berkah. Dengan adanya istri, kita akan mikir bahwa kita harus punya tempat tinggal. Dengan adanya anak istri, itu juga harus yang mengisi rumah. Jangan sampai punya rumah kosong, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada yang ngurus. Nah ini diantara manfaatnya. Kemudian wa kasratul ashirah, dan memperbanyak kekerabatan. Punya besan, punya mantu, saudara-saudaranya besan, teman-temannya mantu, kemudian jadi kerabat semuanya. Berarti makin banyak menikah, makin sering menikah, makin banyak kerabatnya.
Kalau hitungannya bagus, bagus Pak. Kalau hitungannya manfaat berarti bagus. Berarti semakin banyak anak, makin nanti banyak besan-besannya, banyak mantu-mantunya. Makanya Islam kan Rasul mengajarkan begitu. Dan nanti di bab berikutnya diantaranya wanita yang dipilih adalah wanita yang produktif, wanita yang gampang hamil. Makanya kalau bisa jangan dibatasin Pak. Kalau bisa jangan dibatasin anak cuma 2. Ini programnya bukan program Islam. Kita udah terlanjur, yang udah terlanjur nggak apa-apa lah. Nanti anak cucunya suruh banyakin anak. Kita udah terlanjur ikut programnya pemerintah dengan KB, itu bukan program Islam itu. Justru orang-orang yang bukan negara Islam malah banyak anaknya. Lihat ke Cina dan negara-negara lainnya, anaknya banyak-banyak. Tapi memang dijamin negara juga. Kita memang negara nggak ngejamin. Negara kaya, tapi rakyatnya nggak dijamin. Nggak tahu salah urus atau gimana, nggak ngerti. Tapi programnya Islam adalah Rasul menyampaikan, nikahilah orang yang perempuan yang banyak anaknya, yang gampang hamil. Karena nanti saya akan berbangga-banggaan di ketika nanti di hadapan Allah para nabi itu. Ini nabi-nabi semuanya, umatnya paling banyak ini umatnya siapa? Nabi Muhammad nanti akan begini loh, umat saya paling banyak dia dari dan diantara umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Rasul begitu sampai bilang begitu. Saya akan berbangga-banggaan, akan saya banggakan kalian semuanya nanti di hadapan Allah. Ini loh ya Allah, ini umat saya. Bahkan umat yang tidak pernah melihat saya tapi beriman kepada Allah dan beriman kepada saya. Mereka ya Allah, anaknya banyak, cucunya banyak, keluarga besar. Satu keluarga aja bisa puluhan, bisa ratusan. Jadi motivasi Pak, tambah lagi. Kalau nggak bisa nambah anak, nambah ibu. Boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Kalau nggak bisa nambah ibu, nambah cucu. Rasul begitu kan, kasratul asyirah, menambah banyak kekerabatan. Banyakin, jangan cuma 2 itu bukan programnya Islam, programnya Rasul, programnya Allah, programnya Rasul. Itu banyakin. Ya tetap harus dengan pertimbangan. Jangan main brojol terus, nggak ada pertimbangannya. Akhirnya kalang kabut juga, anak banyak, kerjaan nggak punya, penghasilan nggak ada. Wes anak akhirnya terlantar. Ya jangan juga, tetap dengan pertimbangan. Nih kalau anak 3 saya masih kuat lah, masih muda, masih punya gaji, yuk bismillah sekolah semuanya. Walaupun kalau memang mau yakinan dijamin sama Allah, tapi jangan nekat-nekatan. Yakin boleh, harus, tapi jangan nekat. Nanti udah usia udah tua, anak lahir terus, akhirnya apa, bapaknya udah sakit-sakitan, anak gak keurus, repot nantinya. Dan jangan ngerepotin orang juga. Nah ini kalau bisa dengan pertimbangan, tapi jangan 2. Nanti biar dibanggain sama Rasul, nih ya Allah, ini si fulan anaknya banyak, cucunya banyak, taat ahli ibadah, ahli masjid. Bapaknya ngurus masjid, anaknya ikut rajin ke masjid, cucunya ngaji di masjid, rajin ke masjid semuanya. Ya Allah, ini umatku semuanya. Seneng gak tuh dibanggain? Wong kita aja kalau lagi diajak temen, nih loh Pak, ini teman saya, Pak ini keluarga saya, Pak ini jadi saya jadi keinget dulu pernah sowan ke kiai, saya lupa ngenalin keluarga saya. Karena adab santri itu kalau nggak ditanya nggak jawab, nggak ngomong. Jadi saya sempat ditegur dulu, mohon maaf saya bilang, dulu saya ngajak mertua ke pesantren, saya nggak ngenalin kalau ini mertua. Akhirnya pas pulang bilang, kok kan manggilnya kok nggak ngenalin ke kiai sih kalau kita mertua, keluarga mertua. Mohon maaf, bukan kenapa. Santri itu adabnya sama kiainya, kalau nggak ditanya nggak jawab. Jadi yang ditanya yang saya jawab. Kalau memang kiainya nggak nanya, ya saya nggak bilang bahwa ini mertua saya. Walaupun memang mohon maaf bisa bilang mohon maaf, tapi saya nggak sampai ke arah sana karena saya khawatir saya mendahului ucapan dawuhnya kiai. Saya khawatir lancang. Disitulah adabnya santri itu begitu, ketika kita diajak bicara dengerin. Bahkan kalau nggak ditanya nggak ngomong.
Saya lupa ngenalinya ya, saya mohon maaf. Nah itulah. Oke, yang terakhir ya udah mau isyarat ya, karena ini masih banyak babnya. Ada yang mayura'i min ahwalil mar'ah, ada kriteria perempuan dan pasangan yang harus dipilih, yang bagaimana nanti ada pertemuan berikutnya. Ini yang berikutnya berkait dengan fawaidun nikah, manfaat-manfaat nikah, yaitu tadi kasratul asyirah, memperbanyak persaudaraan, memperbanyak kekerabatan. Yang berikutnya adalah wa mujahadatin nafsi bil qiyami bihinna, dan semangat teguh membangun kekeluargaan, membangun rumah tangga, dan semangat menciptakan rumah tangga yang islami. Tuh Pak, semangat menciptakan rumah tangga yang mandiri, yang apa kalau bahasa berdikari kayak negara aja. Semangat membangun rumah tangga yang mandiri. Ini loh keluarganya si Fulan lahir kemudian menjadi keluarga besar, anak-anaknya sudah mandiri, sudah pada kerja, sudah nikah, ini cucu-cucunya ngumpul keluarga besar. Maka wajar ketika ada dari bibit itulah kemudian orang akan berpikiran, oh enak ya kalau nanti anak cucu semuanya dikumpulin, nggak jauh-jauh kan, semuanya akan pengennya gitu. Kalau bisa tuh anak cucu nggak usah jauh-jauh, kalaupun berumah-rumah ya masih sekomplek lah, masih dekat-dekatan sini lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau bisa malah punya rumah besar, dikumpulin anak cucu cicitnya di situ semuanya. Karena orang tua nggak ikhlas rasanya kalau anak itu terlalu jauh, walaupun di sana juga mereka mapan. Tapi kalau kejauhan rasanya nggak enak, mujar-mujar ngerasain ya Pak. Lebih senang itu kalau kumpul ya jauh-jauhnya, kalau masih area Jabodetabek misalkan, atau masih area-area sini ya tadi Jabodetabek, atau masih area Jawa Tengahan misalkan. Nah, masih kejangkau lah, hitungan jam 5 jam, 6 jam, 7 jam, maksimal 10 jam. Itu. Tapi kalau kerasanya kalau sejauh ya perlu nggak apa-apa. Wow. Tapi kalau kejauhan rasanya kok pertimbangannya, kalau ke sana naik pesawatnya sudah kehitung, apalagi kalau musim liburan atau musim hari besar. Ya Allah, kebayang hitungannya berapa, mau ketemu cucu aja harus video callan, agak susah, harus ngeluarin biaya banyak, cucu kesini juga kasihan, repot sana sini ya kan begitu. Makanya pengennya kan begitu. Nah inilah diantaranya adalah semangat untuk membangun rumah tangga yang mapan, wa mujahadatin nafsi bil qiyami bihinna, dengan semangat sungguh-sungguh membangun rumah tangga kita sebagai nahkodanya, maka mereka sebagai awak kapal dan penumpang-penumpangnya, kita berlayar di samudranya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, kira-kira pagi hari ini tadi yang terakhir sebagai notulennya untuk manfaat faedah nikahnya, yaitu menghasilkan keturunan, memecah syahwat, dan memiliki tempat tinggal, ya kurang lebih ya begitu, tempat tinggal yang berkah, kemudian banyak kekerabatan, besan dan lain sebagainya, kemudian semangat membangun rumah tangga yang agamis, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pagi hari ini berkaitan dengan adab nikah dan juga faidah manfaat-manfaat nikah, masih dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Kurang lebih mohon maaf pada jamaah, saya mohon maaf pada Allah, kita beristighfar. Dan Pak, sarapan udah siap? Udah. Jamaah mohon tidak bubar ya Pak. Mau sholat isyraq dulu atau sarapan dulu, monggo. Sarapannya udah siap, keburu dingin, kami persilakan pada jamaah. Atau ada yang mau nanya atau cukup ya? Baik. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ji. Iya. Tadi perihal ini saya mau tanya soal urutan daripada untuk menikahi anak. Tadi Pak Ustadz bilang memilih sendiri, otomatis dia berpacaran sendiri. Artinya dibolehkan dia berpacaran. Jadi ini apa urutannya yang sebenarnya secara Islamiah, yang mungkin tadi disebutkan anak lah yang harus memilih gitu. Apakah kita sebagai orang tua tidak mencarikan sebaiknya yang
yang cocok. Iya, betul. Persyaratannya sudah ada. Betul. Jadi urutan-urutan, apa urutannya, misalnya ta'aruf perkenalan sampai mana. Oke. Kalau berkaitan dengan urutan ya, ini kan masalah jodoh ya. Kalau jodoh itu rahasia Allah, berarti urutannya dari Allah langsung. Maka yang pertama yang harus kiat-kiatnya, bukan urutan sebenarnya, kiat-kiatnya adalah Allah menyampaikan tadi, wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Yang pertama adalah kita melihat berdasarkan hadis Rasul bahwasanya pertama dari sisi ba'ah. Sisi ba'ah itu dilihat dari kemampuan, perbekalan, usia, dan perbekalan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Kalau sekiranya anak sudah dirasa sudah cukup, maka kita mengacu kepada ayat tadi An-Nur 32, wa ankihu, dan ditawarkan menikah. Dari tawarkan menikah itu, kalau misalkan dia belum ada, maka kita boleh menawarkan dengan apakah nanti ayah carikan dengan kriteria yang sesuai dengan menurut ayah, mengacu kepada hadis maupun ayat yang pilihan diantaranya adalah kriteria 4 seorang perempuan misalkan. Ini yang pertama adalah li jamaliha wali hasabiha wali nasabiha wali diniha. Seenggak-enggaknya sekurang-kurangnya ada 4 kriteria perempuan yang harus kamu nikahi. Diantaranya adalah cantiknya, kayaknya, status sosialnya, dan juga agamanya. Tapi yang dipilih adalah barang siapa yang memilih karena agamanya, maka taribat yadak, kamu akan bergelimang keberkahan. Kasih pandangan-pandangan keislaman tentang anak berkaitan dengan jodoh. Nah, nih pilihannya. Silahkan kamu memilih sendiri atau ayah pilihin, ayah carikan sesuai dengan kriteria agama. Kriteria agama. Kalau sudah siap, ta'arufkan. Kalau sudah ta'arufkan, kemudian dihidbahkan, baru ke jenjang itu, tapi dengan pertimbangan si anak itu sudah sesuai dengan yang Rasul sampaikan, manistato'a minkumul ba'ah. Ba'ah ini bekalnya bisa usia, bisa pekerjaan, bisa persiapan lahir batinnya. Ya, nanti dengan mengacu kepada ayat dan juga hadis itu, maka kita akan paham urut-urutannya tadi berdasarkan ba'ahnya, dan juga dikasih pengertian-pengertian tentang keagamaan, tentang pernikahan, ya parenting, tentang masalah pernikahan, dan juga pengalaman-pengalaman nikah ini juga sampaikan kepada anak bahwasanya nih manfaat nikah juga dijelaskan. Manfaat nikah tadi diantaranya ada 5 itu, nanti dijelaskan. Nah, nikah itu begini, kasih motivasi. Nikah itu manfaatnya begini. Kamu kapan? Ayo. Kalau udah siap, ayah antarkan, ayah nikahkan, ayah siap jadi walinya sesuai dengan perintah Allah, wa ankihul ayama minkum. Itu adalah yang paling utama, adalah itu adalah perintah Allah. Jadi nggak pakai pacaran-pacaran? Nggak ada. Ya bahasa tadi intinya, maksudnya dalam arti jangan sampai jatuh kepada perzinahan, gitu aja, menghindari itu. Itu aja sama sekalian, cukup ya pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan sarapan. Mau nambahin? Itu cukup. Kita tunggu ke Ramadan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah wa ridha wal inayah ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.